Doa berikut adalah tahap pertama proses pelepasan, pengakuan iman, dan penyerahan kepada Yesus. Ikuti kata-kata saya dan perkatakan keluar sebagai doa pribadi. Saya, nama Anda, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Saya mengaku akan dosa pribadi dan dosa leluhur saya di depan Yesus. Ampuni dosa dan bebaskan saya. Saya dengan otoritas mengambil kembali tubuh, jiwa, roh, alam sadar dan bawah sadar saya yang pernah diberikan kepada iblis dan memutuskan semua ikatan roh yang bukan kepada Yesus. Dan saya saat ini dengan sadar menyerahkan tubuh, jiwa, roh, alam sadar dan bawah sadar saya seutuhnya kepada Yesus Kristus. Saat ini, saya mau seutuhnya menjadi milik Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dasar firman 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 16-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Silahkan mengakukan dosa masing-masing, dosa kecil maupun dosa besar. Jika Anda terlibat dosa percabulan, seperti masturbasi, nonton porno, maupun seks sebelum menikah, berdamai dengan diri sendiri, dan mengampuni diri sendiri, baru minta ampun dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan keluarkan semua roh-roh perzinahan. Jika Anda terlibat dengan perdukunan, ataupun perjanjian dengan iblis, ataupun terlibat ramalan dan pengaturan iblis untuk mengatur nasibmu, seperti baca garis tangan, tarot, baca nasib, dan lain sebagainya, saat ini juga akukanlah semua dosa-dosamu dan minta pemutusan atas ikatan terhadap nasibmu yang membuat iblis sah intervensi dengan hidupmu, dan minta supaya hidupmu seutuhnya dipulihkan dan juga nasibmu dan jalan-jalan hidupmu diatur di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Tolong perhatikan, kalau Anda mau mendoakan atau menyampaikan firman kepada seseorang, ada potensi lebih dari satu roh jahat di dalamnya, termasuk pada Anda yang sedang melakukan pelepasan pribadi. Referensi Markus 5 ayat 1-20. Maka, saat kita menyampaikan firman atau mendoakan orang, kita ikat semua roh jahat yang ada di dalam orang itu
dan menghancurkan kekuatannya dengan darah Yesus, supaya tidak memanifestasi dan melepaskan roh orang yang asli, yang terikat, baru sampaikan firman-Nya. Minta Roh Kudus penuhi dan menuntun dia untuk menerima dan memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Lalu minta orangnya untuk setuju menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan Yesus dan usir roh jahat di dalamnya keluar, pergi ke jurang maut. Ajak orangnya untuk menolak secara aktif roh yang bukan roh Tuhan yang kudus atau roh Yesus di dalam dirinya. Perhatikan, jika roh jahat tidak diusir ke jurang maut, maka rohnya dapat berpindah-pindah kepada keluarga saudara maupun kepada tempat-tempat di sekitar tempat pelepasan.